Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Para pencinta renungan The Message, pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberi hidup oleh Tuhan, ya. Saudaraku, pribadi yang benar-benar menetapkan hati untuk mengasihi Tuhan, itu akan menjadi berkeadaan mulia seperti Tuhan. Orang-orang itu pasti akan berkeadaan kudus, berhati tulus, punya belas kasihan dan punya sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang dia cintai pasti melekat dalam hidup orang itu. Dan ini adalah pilihan, saudaraku. Ini bukan anugerah. Anda mau jadi pribadi yang menetapkan hati untuk mengasihi Tuhan atau tidak, itu bukan anugerah, tapi ini adalah pilihan hidup kita. Karena semua orang diberi Tuhan kesempatan untuk itu. Tetapi masalahnya apakah seseorang memilih dan menggunakan kesempatan itu dengan baik selama dia hidup atau tidak. Hal ini benar-benar membahagiakan kau dan saya bahwa tidak ada orang atau siapapun yang dapat melarang kita untuk mengasihi Tuhan sampai di level-level tertinggi sekalipun. Tapi memang ada gangguan-gangguan pasti dari kuasa kegelapan yang dilakukan supaya kita untuk tidak mengasihi Tuhan sampai di titik sempurna. Iblis akan mengganggu engkau dan saya untuk gagal mengasihi Tuhan. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, kita yang harus membuat cinta kita kepada Tuhan itu terus maju. Kalau boleh dikatakan api itu harus dijaga apinya. Bahkan harus dijaga sampai api itu semakin hari semakin membesar, membara, menyala, saudaraku. Kita yang menyalakannya dan membuatnya membara. Itu gambarannya, saudaraku. Jadi bagaimana nasib atau keadaan kekal seseorang itu ditentukan oleh diri orang itu sendiri. Nasib kekal orang itu ditentukan orang itu sendiri. Maka Allah memberi perasaan dan pikiran. Dari pikiran dan perasaan inilah manusia bisa memiliki kehendak bebas. Maka engkau dan saya bisa mempertimbangkan dan bisa mengambil keputusan dan memilih. Itu bebas. Bukan Allah yang memilihkan untuk kita, tetapi kita sendiri yang memilih. Bukan Allah yang menetapkan untuk kita, tetapi manusia itu sendiri yang menetapkan apa yang menjadi pilihannya. Memang banyak persoalan hidup yang kita gumuli, saudaraku. Banyak kebutuhan hidup yang mendesak yang oleh karenanya kita menggeliat. Kita melakukan berbagai aktivitas sehingga kita bisa tidak memiliki fokus kepada kehidupan kekal kita. Padahal justru itulah yang terpenting dan mestinya menjadi satu-satunya tujuan kita. Maka sadarkah kita bahwa menjadi manusia adalah suatu kehormatan, saudaraku? Betul loh, menjadi manusia itu adalah suatu kehormatan. Kita harus menyadari itu. Karena hanya makhluk ini, manusia ini yang diberi kemampuan dan keberadaan untuk bisa berfellowship dengan Allahnya. Jadi makhluk satu-satunya yang bisa berfellowship dengan Allah itu manusia saja. Maka tidak terbayangkan keagungan dan kemuliaan Allah yang sudah ada dari kekal sampai kekal dengan segala kemuliaan yang Allah miliki. Kita manusia punya kesempatan untuk berfellowship dengan Sang Mulia itu. Dan Allah yang mulia ini berkenan untuk berfellowship dengan makhluk yang disebut manusia ini. Maka tidak berlebihan kalau Tuhan Yesus menghendaki supaya fokus kita hanya Tuhan, hanya kerajaan Tuhan. Dan boleh saya katakan tidak berlebihan kalau Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena memang demikian yang harus kita lakukan, saudaraku, dengan sangat serius untuk mencapai sebuah fellowship dengan Tuhan sejak di bumi ini sampai di surga nanti.
Maka pagi hari ini saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengarkan renungan The Message pagi hari ini. Ayo kita harus memberi diri kita untuk diperdamaikan dengan Allah. Untuk itu kita belajar untuk tidak ada dosa sekecil apapun, sehalus apapun kita lakukan. Jangan lagi, saudaraku. Memang tidak mudah, tetapi kita harus berjuang di situ. Sampai tidak ada dosa di dalam diri kita yang membuat Tuhan bukan saja terluka, tetapi tidak nyaman. Jangan, saudaraku, jangan sampai ada. Dan kalau kita serius akan hal ini, kita pasti tidak akan menyentuh dosa lagi. Kalau kita berdosa sekecil apapun kesalahan itu, kita mau akui di hadapan Tuhan segera ya. Kita mau minta ampun, kita mau bereskan. Kita tidak mau lagi terikat dengan semua kesenangan-kesenangan hidup tentang dunia ini. Maka barulah kita bisa memiliki fellowship dengan Tuhan yang benar. Atau bahasa Indonesia ini lebih gampang begini deh. Punya kebersamaan dengan Tuhan. Ada me time dengan Tuhan. Ada fellowship yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kebersamaan yang Tuhan kehendaki standarnya adalah kebersamaan Yesus dengan Bapa. Maka kalau kita lihat ya saudaraku, selama pribadi Tuhan Yesus hidup di bumi ini, dia selalu habitnya apa? Berdoa. Doa dengan Bapanya. Dia ada tempat, ada waktu dia pasti menyingkir dan berdoa. Itu hubungan yang tidak bisa dikatakan sembarangan dengan Bapanya. Maka kebersamaan dengan Tuhan itu adalah kebersamaan yang tidak boleh berhenti, saudaraku. Camkan hal ini ya, baik-baik. Ketika seseorang punya banyak kesenangan dalam hidup, pasti orang itu tidak punya perasaan krisis terhadap fakta kekekalan. Saya ulang sekali lagi, camkan baik-baik. Ketika seseorang memiliki banyak kesenangan dalam hidupnya, dia pasti tidak memiliki perasaan krisis yang tepat terhadap fakta kekekalan. Karena dia tidak memiliki perasaan krisis terhadap fakta bahwa suatu hari nanti kalau engkau tidak mempersiapkan hidup dengan baik sejak di bumi ini, akan ada fakta bahwa terpisahnya manusia dari hadirat Allah itu benar-benar ada. Kita bisa masuk ke dalam neraka yang penuh dengan kertak gigi, saudaraku. Dan orang-orang seperti ini pasti tidak menghargai atau kurang menghargai nilai-nilai rohani itu. Mereka menganggap enteng tentang kekekalan, mereka menganggap ringan Tuhan. Bahkan mereka tidak bertuhan sama sekali. Meskipun di identitasnya tertulis agama, kelihatannya bertuhan, tapi mereka tidak bertuhan karena hari-hari hidup mereka tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Dan sudah pasti orang-orang seperti ini tidak memiliki keterbebanan yang di dalam hari-hari hidup itu memikirkan keselamatan jiwanya, apalagi keselamatan jiwa orang lain. Itu pasti, saudaraku. Orang-orang begini egois, dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Karena mereka tidak memiliki perasaan krisis. Tidak memiliki kegentaran akan realita kekekalan. Maka ia tidak serius memeriksa diri apakah dia berkeadaan berkenan di hadapan Tuhan apa enggak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya seseorang mau bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak itu tergantung masing-masing orang. Tidak tergantung Tuhan. Dan Tuhan memberi sarana untuk kita bisa mengalami pertumbuhan. Adapun seberapa kecepatan pertumbuhan kerohanian seseorang itu tergantung dari masing-masing manusianya. Karena di situ akan ada banyak hambatan yang kuasa gelap tawarkan, kesenangan-kesenangan dunia. Itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Itu akan menghambat percepatan dan pertumbuhan rohani seseorang. Apalagi kalau dia bergaul dengan orang-orang salah. Komunitasnya salah. Wah, itu saya sudah ngomong berkali-kali dengan jemaat yang saya layani. Hati-hati dengan komunitasmu.
Hilang, pasti hilang. Kenapa? Itu akan menghambat kerohanianmu. Karena salah berteman, kau kumpul dengan lingkungan yang toksik, pasti dia tertular. Terpapar spirit duniawi. Tidak dengerin firman Tuhan dengan baik. Tidak punya waktu duduk diam dekat kaki Tuhan. Masih ngomongin orang, masih ini dan itu. Susah, saudaraku. Maka komunitas gereja lokalmu itu yang paling baik. Loh, tapi tetap aja pastor di dalamnya ada orang begini, orang begitu. Oh, nggak apa-apa. Tapi ada SOP-nya. Saya selalu ingatkan kalau di dalam komunitas gereja ada SOP. Kalau kamu melenceng keluar bisa ditarik karena ada suara kebenaran. Tapi kalau di luar sana komunitasmu salah, nggak ada yang narik karena SOP-nya dunia. Tambah hilang Anda. Maka gini saudaraku, berkat kutuk kita itu, keadaan baik buruk kita itu tergantung sikap kita kepada Tuhan. Ini urusannya ke atas. Kalau urusannya ke atas beres, maka keadaan kita akan baik-baik saja. Kalau urusan kita dengan Tuhan tidak beres, jangan harap kita baik-baik saja, saudaraku. Karena berarti kita melawan Tuhan. Maka jangan menunda pertobatan, jangan menunda hidup suci. Kalau penundaan-penundaan itu berlangsung terus-menerus, akhirnya kita akan membatalkan. Jadi jangan sampai kita tidak punya kemampuan untuk melawan dosa. Amin, saudaraku. Sehingga kalau engkau tidak punya kemampuan melawan dosa, kau akan terikat di dalam dosa. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu ketemu Tuhan. Hanya dengan bertemu Tuhan dalam doamu, duduk dekat kaki Tuhan, kau punya kekuatan untuk melawan dosa. Kau punya bangkit dari keterpurukanmu kalau kau punya waktu bersama dengan Tuhan melalui doamu. Kalau kau tidak begitu, kau tidak akan mampu. Karena daging kita ini kuat sekali, saudaraku. Jadi selagi kita hidup di dunia ini, kita serius benar-benar membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan yang baik. Dan orang yang setia kepada Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jangan lupa bangun fellowshipmu dengan Tuhan mulai hari ini melalui duduk dekat kaki Tuhan dalam doamu bersama dengan Dia. Selamat pagi. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan hari ini, dan kiranya blessing Tuhan turun atas hidup kita selalu. God bless you.